Hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 yang lalu merupakan Hari Raya Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan kembali mengenai khotbah yang disampaikan oleh Romo Yonas saat saya mengikuti misa kudus yang dipimpin oleh beliau. Saya sangat senang, sangat suka dengan khotbah Romo Yonas pada saat perayaan Pentakosta tersebut, di mana Romo Yonas mengangkat tentang bagaimana peran lidah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul berupa lidah-lidah api, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Dan dengan turunnya Roh Kudus tersebut berupa lidah-lidah api yang merupakan simbol semangat, simbol yang membakar semangat manusia. Di sini membuat para rasul mampu untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Romo tidak menekankan soal simbol Roh Kudus yang turun atas para rasul, tapi Romo Yonas di sini lebih berbicara tadi tentang peran lidah itu sendiri, bahwa lidah manusia salah satu fungsinya adalah untuk membantu manusia dapat berbicara. Dan setelah seseorang lahir di dunia ini hanya membutuhkan beberapa bulan saja untuk dapat berbicara, dan setelah manusia mampu berbicara dan juga mampu membedakan mana yang baik dan benar, sejak saat itu sampai sepanjang hidupnya manusia selalu berhadapan, selalu berjuang, berusaha untuk bagaimana mengendalikan lidahnya dalam kehidupan sehari-hari. Lidah yang dipakai untuk berbicara itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, dan lidah yang sama juga digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh, lidah yang sama dipakai untuk berdoa, tetapi lidah yang sama juga dipakai untuk membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain, bahkan memfitnah orang lain. Sebagaimana kisah seorang wanita yang datang kepada Santo Filipus Neri untuk mengakui segala kejahatan-kejahatan, segala dosa yang dia lakukan, terutama dengan fitnah, dengan lidahnya yang sering kali memfitnah orang lain, berbicara buruk tentang orang lain. Lalu dia datang kepada Santo Filipus Neri untuk mengaku dosa. Dan setelah pengakuan dosa, Santo Filipus Neri memberikan penitensi, yaitu denda atas dosanya, dengan meminta wanita itu untuk pergi ke pasar dan membeli seekor ayam. Dan dalam perjalanannya, Filipus Neri meminta supaya wanita itu mencabut bulu-bulu ayam itu lalu disebarkan sepanjang perjalanannya. Dan keesokan harinya dia harus kembali untuk memungut bulu-bulu ayam yang telah dia sebarkan itu. Wanita itu protes karena bagi dia hal ini tidak mungkin, sebab bulu-bulu ayam yang sudah disebarkan tadi mungkin saja sudah menyebar kemana-mana karena ditiup oleh angin. Oleh karena itulah Santo Filipus Neri mengingatkan wanita itu bahwa
dengan lidahnya yang telah berbicara hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, menfitnah orang lain, telah menyebar kemana-mana yang sulit untuk dikendalikan. Nah, di sini Romo berpesan bahwa gunakanlah lidah itu sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang baik, memberikan semangat untuk orang lain. Dan dari khotbah Romo ini membuat saya kembali berefleksi, sadar bahwa memang seringkali dalam kehidupan sehari-hari benar apa yang dikatakan oleh Romo bahwa lidah ini sulit sekali untuk dikendalikan. Bahkan lidah yang digunakan untuk berdoa ini, untuk berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, itu seringkali juga digunakan untuk membicarakan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini seringkali dilakukan tidak hanya orang yang jarang ke gereja, jarang ikut doa KBG, namun bisa jadi lebih sering dibicarakan oleh orang-orang yang sangat rajin untuk mengikuti doa, ikuti Ekaristi, dan hal-hal lain yang pada saat kesempatan-kesempatan berkumpul bersama dengan orang lain. Seringkali dalam kebersamaan dengan orang lain, pembicaraan yang sangat menarik itu ketika membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Maka semoga dengan turunnya Roh Kudus ini membuat kehidupan kita semakin berkualitas, semakin baik, dan semakin menggunakan lidah ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dipakai untuk memberitakan sabda Tuhan, memberitakan kebaikan, bukan sebaliknya. Demikian sharing singkat ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.